Negara Indonesia sedari dulu dikenal sebagai surga rempah dunia. Beragam jenis tanaman rempah serta tanaman herbal tumbuh subur dan menyebar mulai dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timur daratan Papua, tak terkecuali Pulau Jawa. Sebagai negara tropis yang diberkahi kekayaan alam ini, menjadikan masyarakatnya cukup akrab dengan beragam tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bermacam teknik pengobatan. Kali ini, aku membantu Pak Jali mencari salah satu jenis tanaman yang cukup familiar diambil rimpang atau akarnya untuk digunakan menjadi bahan ramuan minuman jamu, yaitu temulawak. Secara alami, tanaman yang memiliki bentuk seperti kunyit ini tumbuh dengan baik di lahan-lahan teduh dan terlindung dari teriknya matahari dengan ketinggian 5-1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga memiliki adaptasi yang cukup baik terhadap berbagai cuaca di daerah beriklim tropis, seperti di wilayah Mamempek, Kabupaten Garut ini. Bila di beberapa wilayah Indonesia, temulawak seringkali dijadikan sebagai bahan utama jamu dan obat, namun bagi masyarakat di Ranca Buaya, tanaman yang dikenal dengan sebutan koneng gede atau yang berarti kuning besar ini juga dapat dijadikan bahan makanan seperti kue dan cemilan yang sehat. Sebagai tahap awal, rimpang temulawak yang tadi aku panen bersama Pak Jali dibersihkan terlebih dahulu dari kulit serta cabang akarnya. Selanjutnya, temulawak dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari sisa tanah. Berdasarkan penelitian, rimpang temulawak mengandung zat tepung serta zat gizi seperti kurkumin, protein, karbohidrat, dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan. Selain itu, temulawak juga sebagai anti-hipototonik atau penawar racun. Karena itulah, temulawak seringkali dijadikan bahan ramuan jamu orang yang sedang sakit maupun dalam masa penyembuhan sebagai penambah stamina dan nafsu makan. Selanjutnya, temulawak yang sudah dicuci bersih kemudian diparut dan diperas air saripatinya. Air saripati hasil perasan inilah yang nantinya akan diolah menjadi tepung sebagai bahan makanan maupun jamu. Air perasan temulawak harus melalui proses pengendapan terlebih dahulu. Air perasan agar menjadi tepung biasanya dijemur sinar matahari langsung hingga mengering dan menjadi bubuk. Pak, ini tepung temulawaknya. Iya. Proses pembuatan puding dari temulawak cukuplah sederhana, layaknya dalam proses pembuatan olahan agar-agar. Tepung yang sudah kering dilarutkan bersama air, kemudian ditambahkan gula pasir agar adonan manis. Setelah cair, kemudian ditambahkan larutan jamu yang terdiri dari madu, lempuyang, jahe merah, dan juga kulit manggis yang sudah dicampur sebelumnya. Karakter dari temulawak yang berwarna kuning karena kandungan zat kurkumin dan protein sudah menjadi warna dasar dari adonan ini. Namun, agar lebih menarik, Pak Jali menambahkan pewarna makanan dari esen pandan sebagai variasinya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur merata dan larut,
barulah adonan cair dimasak di atas api kecil hingga matang. Proses pemasakan harus diaduk terus-menerus agar adonan cair tidak hangus. Kandungan zat pati yang terdapat pada temulawak ini menjadikan larutan akan mengental ketika sudah matang. Setelah mengental, barulah adonan didinginkan dengan dicetak ke dalam loyang serta wadah cetakan-cetakan kecil sebagai variasi. Selain bisa dibuat puding, temulawak juga bisa dijadikan bahan campuran selai atau isian pada kue bolu. Sebagai tahap awal, Ibu Eti membuat adonan bolu terlebih dahulu. Telur ayam dikocok bersama dengan gula pasir dan mentega hingga menjadi adonan yang mengembang. Kemudian, agar adonan lebih harum, Ibu Etis juga menambahkan kayu manis dan lempuyang bubuk ke dalam campuran adonan. Selanjutnya, adonan kue diaduk hingga semua bahan tercampur merata dan mengembang. Langsung. Sebagai bahan isian, tepung temulawak yang sudah dicairkan serta bercampur dengan gula, madu dan ramuan herbal lainnya dimasak hingga mengental di atas api kecil. Selanjutnya, adonan puding ditambahkan ke dalam adonan bolu. Setelah tercampur ke dalam adonan kue bolu, adonan kemudian dipanggang di dalam oven hingga matang. Sebagai olahan makanan yang berfungsi sebagai obat, olahan puding serta kue bolu isian selai ramuan jamu ini seolah menjadi salah satu solusi agar stigma atau pandangan terhadap ramuan jamu yang pahit menjadi pudar. Selain itu, dengan produknya ini, setidaknya anak-anak bisa mengkonsumsi jamu atau obat tradisional tanpa takut merasakan pahit. Kandungan beberapa tanaman herbal seperti temulawak, lempuyang, jahe merah, serta madu menjadikan olahan makanan ini selain lezat, juga kaya manfaat sebagai obat.